Oke, nanti akan dihasilkan seperti Hello guys, welcome back to my channel. Dan pada video kali ini saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Teman-teman sekalian, saya sedang melakukan penelitian tentang komputasi. Topiknya mengenai water in salt dan bagaimana dinamika molekulernya. Nah, di situ saya ternyata menghadapi data yang tampaknya perlu diolah menggunakan Python. Dan sepertinya di praktikum yang saya jalankan, kebetulan saya seorang asisten praktikum begitu, itu ternyata bisa juga diolah menggunakan Python. Yang tampaknya ya ini salah satu dasar ya dari data science, dan tampaknya menarik juga kalau dibuat video. Penasaran bagaimana, seperti apa dan bagaimananya? Ikuti terus video ini. Check it out. Oke guys, kita kembali lagi ke layar komputer saya. Oke, jadi pada kali ini kita harus mempersiapkan datanya dan juga datanya ini dan juga segala sesuatunya, termasuk interpreter, kemudian pip, lalu NumPy yang nantinya harus diinstal melalui PIP, dan Pandas. Nah, Pandas ini nanti digunakan untuk kita mengekspor data hasil olahan kita nanti. Gitu. Nah, Pandas ini tidak wajib ya, artinya tidak harus diinstal juga. Namun apabila teman-teman memang tertarik untuk data science, Pandas ini sangat bisa diandalkan. Jadi hanya untuk jangka panjangnya oke gitu. Oke, baik. Nah, karena saya menggunakan Windows 11, maka akan lebih gampang untuk instalasi interpreternya melalui Microsoft Store. Jadi bisa diketik langsung Python 3 di search-nya. Nah, nanti ada beberapa pilihan. Nah, pilihlah yang paling baru di situ. Meskipun ada juga yang Python 3.1, bahkan mungkin ada yang Python 2 ya. Namun lebih disarankan untuk menggunakan Python 3. Gitu teman-teman. Alasannya apa? Ya, karena Python 2 dengan Python 3 itu memiliki paradigma yang sangat berbeda. Jadi Python 2 ya di situ-situ saja. Kemudian Python 3 ini bisa segala macam dilakukan gitu. Nah, salah satunya akan kita lakukan ini olah data untuk IR gitu ya. Oke, kalau sebenarnya ini gratis sih, tinggal diklik saja. Tinggal diklik di sini, ini get nih. Nah, karena saya sudah ya tinggal di open saja. Nah, itu hanya interpreternya saja ya, interpreter dan runtime-nya saja. Nah, yang berikutnya yang kita butuhkan adalah PIP. Nah, ini kita tinggal ngikuti aja yang dari documentation, PIP documentation di pip.pipa.io _en_stable_installation. Nah, di situ tinggal teman-teman ikuti saja bagaimana cara instalasinya. Dan ini harus tersambung ke internet ya. Instalasinya baik instalasi interpreter maupun PIP-nya ini sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah PIP terinstall, kita install NumPy.
Ada beberapa yang menyebutnya NumPy, tapi saya lebih suka NumPy. Is a fundamental package for scientific computing in Python. Nah, ini. Nah, kita akan praktikal aja ya, artinya tidak akan ngulik atau memaksimalkan bagaimana NumPy ini bisa digunakan. Untuk saat ini kita praktikal aja. Tapi saya sudah membuktikan bahwasanya NumPy ini sangat powerful, begitu teman-teman. Selanjutnya Pandas. Nah, Pandas ini juga sama, diinstal menggunakan PIP. Nah, caranya tinggal copy paste saja. Copy paste ini. Dan nanti kita akan nanti dipastekannya di PowerShell ya. PowerShell ini. Tinggal dipastekan nanti akan jalan sendiri. Oke, ya nanti kita akan sangat sering menggunakan PowerShell ini. Ya karena memang interpreternya itu jalan di PowerShell. Oke, berikutnya kita pun juga bisa melakukan pemanggilan interpreternya di PowerShell ini. Nah, berhubung saya juga memiliki Python 2, maka di PowerShell saya kita ketik Python 3. Oke, ini olah PY-nya nanti. Nah, ini kalau diketik, kemudian dipencet Enter, maka akan muncul interpreter dari Python 3. Gitu. Nah, mungkin di tempat teman-teman Python-nya hanya 1, jadi boleh jadi diketik di situ hanya Python saja. Gitu. Nah, maka untuk memastikan, andai kata di komputernya teman-teman sudah terinstall Python atau belum, kita bisa melakukan seperti ini. Jadi ketik Python 3, tanda spasi, tanda kurang version. Nah, ternyata punya saya yang Python 3 ini ya memang beneran Python 3 gitu teman-teman. Python 3.12.2 gitu ya. Ini cukup baru. Nah, apa yang terjadi? Seperti tadi yang saya katakan bahwa saya di laptop ini sudah install juga Python 2. Kalau angka 3-nya kita hapus, apa yang terjadi? Nah, terinstall juga 2.7, Python 2.7. Gitu. Nah, apakah nanti bermasalah, Mas, kalau misalnya kita menggunakan interpreter 2.7? Ya, sebenarnya asalkan source code-nya disesuaikan dengan sintaks Python 2.7 tidak ada masalah. Tapi ya itu sangat tidak diharapkan ya, artinya kita sudah install yang paling baru ya sebaiknya menggunakan yang paling baru juga. Gitu. Oke, nah sekarang kita lihat datanya dulu ya sebelum kita melakukan pengolahan data. Jadi kalau kita tujuannya hanya untuk membuat kurva atau membuat spektra dari IR, maka yang dibutuhkan hanyalah ini, dari baris ke 46 ini, 46 ke bawah. Dan juga kolom X dan Y saja, yang DY garis miring DX ini tidak diperlukan. Gitu. Nah, lalu bagaimana langkahnya? Artinya kan kita hanya memerintahkan si Python itu hanya untuk mengambil data mulai dari 46 ke bawah, garis 46 ke bawah, dan melewati ini. Kalau kita amati kan hanya ini ya, yang ada tanda pagarnya itu tuh dilewati. Sudah, itu saja. Oke. Nah, saya beberapa
waktu lalu sudah mencoba untuk melakukan percobaan membuat source code-nya dan kurang lebih hasilnya seperti ini, teman-teman. Ya, ini semoga terlihat ya. Coba bisa di zoom. Oh, bisa zoom in. Zoom in. Nah, ini apa ya? Zoom in, control mouse wheel up. Oke, teman-teman. Begini. Python ini termasuk mudah dipelajari ya. Bagi teman-teman yang sebelumnya sudah pernah mendapatkan bahasa pemrograman, mata kuliah bahasa pemrograman, harusnya tidak kesulitan. Gitu. Nah, pertama untuk membuat skrip Python atau program Python itu kita harus melakukan impor dari modulnya, modul yang akan kita butuhkan nanti. Oke, jadi setidaknya kita menggunakan 3 modul. Nah, ini sesuai atau menyesuaikan kebutuhan dari teman-teman ya. Artinya kalau misalnya kita tidak butuh ekspor data yang pandas atau tidak butuh pandas sama sekali, maka modul pandas ini tidak perlu dipanggil. Demikian juga dengan modul-modul yang lain gitu. Karena percuma nanti ya, hanya menambah baris dari sebuah program, namun justru baris itu sebenarnya tidak berarti apa-apa atau tidak berkontribusi apa-apa. Nah, kemudian kita deklarasikan beberapa list. Jadi rasio Y ini nanti digunakan untuk membagi gitu ya, membagi nilai Y, nilai dari data Y dengan nilai maksimal dari data Y tersebut. Kemudian ada Y transmitansi, nanti akan menampung nilai hasil perhitungan untuk Y transmitansi. Kemudian ada daftar atau list join, ini nanti untuk digunakan menggabungkan antara list di sumbu X maupun sumbu Y hasil olahan gitu ya, data dari sumbu Y hasil olahan. Faktor skala saya rasa tidak perlu dijelaskan, ini sudah dari penelitian terdahulu dan di websitenya itu ada. Oke, jadi langkah yang pertama kita menggunakan script ini. Nah, script ini hanya ada di modul NumPy, yaitu load data txt. Jadi kita ngeload datanya dulu dengan alamatnya ini. Nah, ini harapannya nanti disimpan di dalam satu folder yang sama dengan file butana_ir.txt ini. Kemudian comments-nya diaktifkan karena kita hanya memasukkan semua data asalkan di depannya tidak ada tanda pagar. Gitu. Kemudian use call yang dimaksud adalah kolom yang dipakai. Di sini 0 dan 1 berarti yang dipakai adalah 0 yang X ini, kolom 0 sama kolom 1, berarti Y. Jadi menghitungnya 0, 1, 2, begitu. Jadi bukan 1, 2, 3, tetapi 0, 1, 2, gitu. Sedangkan kita butuhnya kolom X dan Y saja, maka pada Python-nya ini dihitung kolom nomor 0 dan nomor 1. Gitu teman-teman. Nah, kemudian ada yang disebut perulangan ya. Semoga tidak lupa. Jadi ini maksudnya adalah untuk A yang merupakan jangkauan dari data A, data Y. Jadi len ini menyatakan banyaknya. Jadi ini nanti hasilnya adalah
berupa angka nanti. Nah, gitu. Jadi A-nya ini diulang terus sampai habis. Data Y itu tuh banyaknya data Y itu habis. Nah, kemudian di sini rasionya itu adalah data Y A, maksudnya ini karena data Y itu nanti jadinya adalah NumPy array, maka cara memanggilnya ya seperti cara memanggil array begitu. Ya, mungkin mengenai apa itu array dari video YouTube yang lain ya. Saya rasa itu konsepnya kurang lebih seperti locker, tetapi di dalam locker itu banyak tempat-tempat lagi gitu. Jadi ya sejenis membongkar ya. Jadi lockernya dibuka, lalu tempatnya yang lebih kecil itu nomornya gitu. Kemudian dibagi max data Y. Nah, ini saya rasa jelas ya, dibagi nilai maksimal. Nah, kemudian hasil dari perhitungan ini dimasukkan ke rasio Y, list rasio Y. Jadi append ini maksudnya adalah memasukkan nilai daripada yang ada di dalam kurung ini ke listnya rasio Y. Gitu. Nah, terus ada X baru. X baru ini merupakan data X yang dikali faktor skala. Ya, ini lah ya, matematika lah ya. Nah, lalu ada perulangan lagi. Ini apa, Mas? Nah, kan gitu. Jadi di sini kita akan membuat transmitansi, daftar atau list untuk nilai transmitansi. Jadi yang pertama ada operasi di sini. Maksudnya itu di sini adalah bahwa 1 dikurangi dengan nilai rasio yang ada. Nah, itu diulang-ulang sampai habis. Dan nilainya itu dimasukkan ke Y transmitansinya. Tadi Y transmitansi adalah list kosong. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan langkah opsional mulai dari baris nomor 25 sampai dengan 30. Itu sejauh kita membutuhkan. Demikian pula yang bawah ini. Yang PLT plot itu dan seterusnya itu. Itu opsion. Nah, andai kata kita memang memerlukan file outputnya, nah maka mulai dari baris ke-25 sampai dengan 30 itu nanti bisa dipakai. Gitu. Nah, jadi ini adalah menggabungkan list dari X baru dengan list dari X transmitansi. Dengan catatan yang di bagian depan ini merupakan sumbu X-nya ya, nanti andai kata di tempat lain diplotkan. Kemudian yang Y-nya ini merupakan sumbu Y-nya apabila nanti disatukan. Nah, kemudian header list ini berupa list ya, daftar. Karena kita isinya cuma 2 kolom ya, ininya 2 kolom. Anggota dari array-nya itu 2 kolom atau anggota dari list-nya itu 2 kolom. Nah, kemudian kita panggil pandanya menggunakan data frame. Nah, selanjutnya baru baris nomor 30 ini merupakan perintah untuk melakukan eksekusi perintah gitu. Untuk ekspor file namanya nanti jadi ir-butana.csv. Gitu. Nah, misalnya nih kita nggak mau pakai CSV-nya, kita mau langsung diplot gitu. Apakah bisa? Bisa. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi diplot X baru dan Y transmitansi. Kemudian garis bawahnya lagi, kita coba balik untuk sumbu X-nya. Nah,
Nah, rekan-rekan sendiri ketahui bahwa biasanya kan orang bangun tidur, ya, mandi, terus mengantar sekolah anak kalau yang punya anak, kalau tidak ya kerja. Nah, di sini ini perintah yang ini, yang saya beri tanda ini sebetulnya membalik gitu ya. Jadi kan kalau IR, transmitansi, hasil data yang keluar adalah transmitansi dalam persen kan gitu. Dan sebelah kiri pembaca itu nilainya lebih besar daripada yang di sebelah kanan pembaca. Itu teman-teman. Jadi harus dibalik seperti ini. Memang ada cara lain, yaitu menggunakan graph. Ini bagian dari modul matplotlib.pplot. Nah, itu bagian dari situ. Jadi ada graph, kemudian grafnya ini sangat bisa di otak-atik ya, artinya sangat bisa untuk misalnya kita pengen nih membuat dua grafik atau dua spektra gitu. Tapi ya ini ya, semua orang dapat gitu. Nah, itu kan agak susah gitu ya. Nah, kemudian boleh diberi label ini. Kemudian jangan lupa ini plt.show. Itu kalau kita ingin memperlihatkan hasil dari kita ngulik bulan gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan aja kalau gitu. Kita coba jalankan, kita masuk direktorinya dulu. Oke, ini sudah ada. Oke, cara menjalankannya hanya ketik Python. Oh ya, sebelumnya masuk ke direktori kerjanya dulu ya. Karena kalau tidak ya nggak bisa. Gitu. Namanya tadi apa? Olah r.py. Nah, oke, nanti akan dihasilkan seperti ada di gambar itu. Nah, kalau mau nge-save gimana Mas? Nge-save gambarnya aja. Kita klik save the figure ini. Nanti pasti akan ke-save. Kayak gitu. Itu ya. Nah, misalnya kalau kita tidak ingin ini tidak ingin ada file yang diekspor. Nah, gampang saja. Tinggal dari baris 25 sampai dengan 30 dihapus itu boleh. Atau diberi tambahan hashtag di depan. Nah, tantangannya sekarang di sini saya hanya mencontohkan untuk satu file input saja. Nah, kemudian gimana atau apa jadinya kalau kita menggunakan file input yang lebih dari satu? Apakah tetap bisa? Lebih dari satu, kemudian faktor skalanya juga berbeda-beda, apakah bisa? Nah, itu menjadi tantangan teman-teman. Nah, sebenarnya ini bisa sih, gitu. Sebenarnya ini bisa, gitu teman-teman. Demikian video yang sudah saya sampaikan. Apabila ada yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.